Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Paksi Pamungkas dapat mengalahkan Jaran Demung dan mengusirnya pergi, tiba-tiba Paksi Pamungkas bertarung dengan pengemis tua yang telah memberi pinjaman tongkat kepadanya. Apakah masalahnya? Mari kita simak bersama-sama. Perkelahian pun berlangsung semakin sengit. Ternyata pengemis itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tongkat di tangan Paksi sama sekali tidak mampu menyentuhnya. Bahkan beberapa kali tongkat itu membentur kaki dan tangan pengemis itu. Yang mengherankan Paksi, pengemis itu menangkis serangan tongkat di tangannya dengan benturan-benturan yang keras tanpa merasa sakit. Tetapi perkelahian itu tidak berlangsung terlalu lama. Selagi orang-orang yang menyaksikan masih terheran-heran, Paksi telah melompat mundur untuk mengambil jarak. Tiba-tiba saja Paksi berlutut sambil berkata, "Aku mohon maaf, Kiai." Pengemis itu tidak memburunya. Sambil tersenyum, ia pun berkata, "Aku tahu bahwa kau tentu hanya sekedar bermain-main. Tetapi apa alasanmu? Hanya sekedar ingin tahu, Kiai?" "Tidak, tentu bukan sekedar ingin tahu. Apakah kau sedang berusaha untuk mengenali seseorang?" Paksi tidak dapat ingkar, katanya. "Ya Kiai, berdirilah. Aku hanya seorang pengemis. Nah, sekarang yakinkah dirimu? Apakah kau sudah dapat mengenalinya?" "Kiai, aku mencurigai seseorang yang pernah menyerangku, tidak hanya sekali." "Apakah kau tidak dapat mengenali wajahnya?" bertanya pengemis itu. "Tidak Kiai, wajahnya cacat. Aku tidak tahu apakah itu wajah aslinya atau bukan. Karena setiap kali ia menyerangku, tentu terjadi di malam hari." Pengemis itu tertawa, katanya. "Ketika kau melihat wajahku, kau telah mencurigainya. Tapi bukankah orang itu datang untuk menyerangmu? Apakah kau tidak mengetahui alasannya? Atau apa saja yang dipergunakannya sebagai alasan?" Semuanya nampak telah dibuat-buat. Yang mengherankan, ilmunya dan ilmuku memiliki banyak persamaan. Pengemis itu tertawa semakin panjang, katanya. "Kau cerdik, kau mempunyai cara yang menarik untuk meyakinkan. Apakah aku yang berwajah cacat ini juga orang yang pernah datang menyerangmu itu? Tetapi bukankah kau yakin bahwa ilmuku dan ilmu orang itu berbeda?" "Ya," jawab Paksi. "Nah, sekarang pergilah. Bawa tongkatku, kau memerlukannya," berkata pengemis itu. "Jaran Demung tentu menendammu. Tanpa tongkat itu, maka kau akan mengalami kesulitan. Mudah-mudahan tongkat itu berarti bagimu." "Terima kasih Kiai," jawab Paksi. Nampak Paksi itu masih juga bertanya, "Tetapi apakah aku boleh mengetahui nama Kiai atau sebutan yang Kiai pergunakan?" "Panggil aku Tenong, namaku Tenong." Kiai Paksi berkerut. Pengemis itu tertawa sambil berkata, "Kau tidak percaya? Sudahlah, namaku tidak penting. Jika kau akan melanjutkan perjalananmu, pergilah. Mudah-mudahan kau selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung." "Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih, Kiai. Namaku Tenong." Orang itu tertawa sambil melangkah pergi.
Paksi berdiri termangu-mangu, di tangannya digenggamnya tongkat pemberian pengemis itu. Tiba-tiba saja ia merasa sangat sesuai dengan tongkat itu. Ia sadar bahwa tongkat itu tidak sekedar sebatang dan kayu yang dipotong dari batangnya. Tetapi Paksi tidak segera pergi. Ia masih sempat menemui pemilik kedai untuk menghitung berapa ia harus membayar. "Aku akan mengganti ambinmu yang rusak." "Tidak, anak muda, lincak bambu itu tidak rusak, hanya terguling saja." Semula pemilik kedai itu memang berkeberatan menerima uang Paksi, tapi akhirnya diterimanya juga karena Paksi agak memaksanya. "Kau akan banyak kehilangan jika aku tidak membayar," berkata Paksi. "Bukankah Jaran Demung itu juga tidak membayar, sementara kedua orang yang dipaksanya untuk membayar sudah melarikan diri? Tentu bukan karena ingkar, tetapi karena ketakutan." Demikianlah maka Paksi pun kemudian meninggalkan kedai itu. Ia sudah tidak melihat lagi pengemis yang telah memberinya sebatang tongkat, yang dapat menemaninya sepanjang perjalanannya, yang tidak diketahuinya kapan berakhir. Beberapa saat kemudian, maka Paksi pun telah meninggalkan padukuhan yang cukup besar dan yang telah memberikan kesan tersendiri itu. Di padukuhan itu ia telah bertemu dengan Jaran Demung, seorang yang akan dapat membayanginya sepanjang perjalanannya. Jaran Demung tentu mendendamnya, apalagi Jaran Demung mempunyai hubungan khusus dengan Kebu Lorok. Paksi pun sempat membayangkan wajah laki-laki yang pernah menyerangnya dengan tiba-tiba dan menuduhnya telah mengetahui rahasia Kebu Lorok dan para pengikutnya. Orang itu pun datang menyerangnya pula ketika terjadi pertempuran di kuburan. Tetapi dengan Paksi menjadi semakin keras bahwa orang itu justru bukan pengikut Kebu Lorok. Terik matahari serasa membakar tubuh. Justru saat matahari mulai menurun, angin terasa semilir mengusap tubuh Paksi yang basah oleh keringat. Perkelahiannya memang telah memeras keringatnya, apalagi panasnya sinar matahari. Paksi berjalan di atas jalan berdebu, tetapi air bening yang mengalir di parit di sebelah jalan yang dilaluinya itu memberikan kesegaran tersendiri. Di langit, burung pipit terbang dalam kelompok-kelompok yang besar, berputar-putar di atas bulak persawahan, namun kemudian menghilang terbang ke utara. Paksi mengayun-ayunkan tongkat barunya. Sekali-sekali Paksi mengamati tongkatnya itu sambil berkata di dalam dirinya, "Tongkat ini telah melengkapi perjalananku sebagai seorang pengembara." Paksi melangkah menepi ketika ia berpapasan dengan 3 orang berkuda. Nampaknya ketiganya juga sedang menempuh perjalanan yang panjang. Tetapi ketiganya tidak memperhatikan Paksi sama sekali. Anak muda yang berjalan di terik matahari menjelang sore hari dengan membawa tongkat sebatang kayu yang nampaknya sudah kering dan berwarna kehitam-hitaman itu sama sekali tidak menarik perhatian. Paksi mengusap debu yang menghambur di pakaiannya. Sekilas Paksi melihat wajah-wajah yang bersih dari para penunggang kuda itu. Pantasnya mereka adalah saudagar-saudagar yang sudah berhasil, berkata Paksi dalam hatinya. Namun Paksi pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya pula. Di langit matahari bergerak semakin rendah, sementara Paksi masih berjalan terus menyusuri jalan panjang. Sekali-kali ia menyusup melalui jalan padukuhan. Tidak ada hambatan di perjalanannya, beberapa padukuhan telah dilampauinya. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka panasnya pun mulai menyusup pula.
tetapi haus di kerongkongannya bagaikan mencekiknya. Ketika Paksi berjalan di depan sebuah rumah yang besar dan berhalaman luas di sebuah pedukuhan, dilihatnya sebuah gentong berisi air, sebuah siwur tersangkut di sebelahnya. Paksi tahu bahwa gentong seperti itu memang diletakkan di sebelah regol halaman di pinggir jalan untuk menyediakan air bersih bagi yang membutuhkan, bagi mereka yang kehausan di perjalanan. Ketika Paksi membuka tutup gentong itu, maka ia menjadi ragu. Air di gentong itu tinggal sedikit, sehingga endapan-endapannya akan dapat tersenduk jika ia mengambil air dengan siwur. Tetapi Paksi terkejut ketika ia melihat seorang gadis yang membawa kelenteng di lambungnya berisi air keluar dari pintu regol halaman. Gadis itu tertegun, namun kemudian katanya, "Maaf Kisanak, mungkin air di gentong itu tinggal sedikit. Hari ini panasnya bukan main, sehingga banyak orang lewat yang kehausan. Biarlah aku mengisinya dahulu." Paksi pun tergagap, katanya, Silahkan. Atau lebih baik Kisanak mengambil langsung dari kelentengku ini sebelum aku tuang ke dalam gentong. Jika Kisanak akan menyenduknya dari gentong, maka Kisanak masih harus menunggu airnya mengendap lebih dahulu. Sebelum Paksi menyaut, gadis itu telah meletakkan kelentengnya dan mengambil siwur dari tangan Paksi. Paksi justru menjadi seperti orang yang kebingungan. Demikian gadis itu menyerahkan siwur yang telah berisi air jernih. Maka Paksi pun menerimanya tanpa sesadarnya. "Minumlah," gadis itu tersenyum. Paksi yang seakan-akan terbius telah meletakkan siwur itu di bibirnya serta menuang air ke dalam mulutnya. Betapa sejuknya, tapi bukan saja air itu yang membuat bibir Paksi segar. Senyum gadis itu pun rasa-rasanya telah menyejukkan jantung Paksi yang panas. Tetapi Paksi tidak dapat terlalu lama menatap wajah gadis itu. Sejenak kemudian gadis itu telah membawa kelentengnya kembali masuki pintu regol halaman setelah menuang isinya ke dalam gentong. Paksi yakin bahwa gadis itu masih akan menuang air dari kelentengnya 2-3 kali lagi. Tetapi ia justru merasa sangat segan untuk tetap berada di tempat. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah beringsut meninggalkan gentong yang sedang diisi oleh gadis yang manis itu. Paksi pun kemudian melangkah kembali menyusuri jalan berdebu. Sejenak masih membayang wajah gadis yang mengisi gentong itu. Namun kemudian ia mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Paksi berjalan tanpa tujuan. Ia mencari sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Perjalanan ini akan sia-sia seandainya benda yang aku cari itu justru berada di arah yang lain. Jika cincin itu sudah dibawa orang ke Surabaya, atau justru ke Belambangan, atau bahkan menyeberang ke Bali, berkata Paksi di dalam hatinya. Sama saja, desisnya. Seandainya aku berjalan ke timur, sementara benda itu dilarikan ke barat, maka perjalananku juga akan sia-sia. Tetapi Paksi tidak sekedar mengeluh bahwa perjalanannya sia-sia, tetapi ia dapat mengambil manfaat dari pengembaraannya itu. Pengalamannya telah membuat ilmunya semakin matang dan berkembang. Bahkan akhirnya Paksi pun berkata, "Aku tidak peduli apakah aku akan menemukan cincin itu atau tidak. Ayah tentu dapat memaklumi kesulitan yang aku hadapi. Jika aku tidak dapat menemukannya, ayah sendiri sama sekali tidak dapat memberikan petunjuk tentang cincin yang harus aku cari itu. Namun dalam pengembaraan ini, aku mendapatkan pengalaman. Aku merasa menjadi semakin akrab dengan kehidupan."
Dengan demikian, maka kegelisahan hati Paksi Pamekasan menjadi semakin menyusut. Ia tidak lagi merasa memikul beban yang sangat berat. Sambil berjalan, Paksi menimang-nimang tongkatnya. Tongkat pemberian pengemis itu, ia yakin bahwa pengemis itu bukan pengemis kebanyakan. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Paksi mulai memikirkan tentang perjalanannya. Paksi dapat saja berhenti dan bermalam di gubuk, sebagaimana pernah dilakukan. Bermalam di sebuah gubuk di tengah-tengah bulak. Paksi juga dapat mencoba minta izin untuk bermalam di sebuah banjar, atau bahkan di rumah seseorang. Tetapi rasa-rasanya Paksi lebih senang berada di tempat yang terbuka, luas menjangkau cakrawala. Ia merasa dirinya bebas dan dadanya akan terasa lapang. Paksi memang merasa sedikit lapar, tetapi ia akan dapat menahannya sampai esok. Besok pagi aku dapat pergi ke sebuah pasar atau kedai atau apapun tempat orang menjual nasi. Karena itu, maka ketika ia melihat sebuah gubuk di tengah-tengah bulak, ia pun melangkah mendekatinya. Senja sudah mulai turun. Langit menjadi merah kehitam-hitaman. Angin senja yang lemah menggoyang batang padi yang digelar memenuhi bulak yang luas itu. Paksi memandang gelombang daun padi yang seakan-akan mengalir perlahan-lahan menerjang gubuk di tengah bulak itu, tetapi gubuk itu tidak bergetar. Gubuk itu kosong, agaknya sudah 2-3 hari tidak dipergunakan. Agaknya padi yang tumbuh subur itu tidak perlu ditunggui di malam hari. Apalagi air di kotak-kotak sawah telah penuh berlimpah. Karena itu Paksi merasa akan dapat beristirahat dengan baik di gubuk itu. Ketika malam turun, maka Paksi pun segera membaringkan tubuhnya. Ia tidak begitu letih, tetapi ia merasa perlu untuk beristirahat, karena ia masih harus menempuh pengembaraan yang panjang di hari-hari yang akan datang. Karena Paksi tidak memikirkan apa-apa lagi, ia pun dengan cepat telah tertidur dengan nyenyaknya. Semilirnya angin telah membelainya sehingga Paksi menjadi semakin dalam terbenam dalam tidurnya. Tetapi di tengah malam Paksi terbangun. Kakinya terasa gatal oleh gigitan nyamuk yang ganas. Paksi pun kemudian bangkit dan duduk di bibir gubuk itu. Dari tempatnya Paksi memandang langit yang hitam. Bintang-bintang berkayutan seperti ribuan permata yang ditaburkan di atas permadani yang berwarna pekat. Paksi menggeliat, tetapi ia terkejut. Tiba-tiba malam menjadi terang, seolah-olah tiba-tiba saja bulan tersembul di langit. Dengan cepat Paksi meloncat turun dari gubuk itu sambil menengadahkan wajahnya. Paksi menjadi berdebar-debar. Ia melihat seleret cahaya yang melintas di langit, meluncur dan seakan-akan jatuh di tengah jauh dari gubuk itu. Demikian benda langit itu tenggelam di balik, maka langit pun menjadi gelap kembali. Paksi menjadi berdebar-debar. Malam terasa justru menjadi semakin sepi. Suara jengkerik dan belalang terdengar menggelitik di telinganya. Paksi pernah melihat bintang beralih berapa kali. Paksi juga pernah melihat bintang berekor yang memancar di langit. Beberapa orang telah membicarakannya seakan-akan bintang berekor itu membawa bencana bagi bumi, penyakit, atau paceklik yang panjang. Tetapi Paksi belum pernah melihat bintang yang seakan-akan telah jatuh di bumi.
Ada dorongan yang kuat bagi Paksi untuk pergi ke tempat bintang itu menghilang. Tetapi nalarnya telah mencegahnya. Seandainya benar bintang itu jatuh, maka bumi tentu akan bergetar. Atau bintang itu jatuh di tempat yang sangat jauh. Karena itu, Paksi mengurungkan niatnya untuk melacak cahaya yang menerangi malam seperti terangnya bulan itu. Namun Paksi terkejut ketika ia mendengar seseorang menyapanya. "Kau lihat bintang yang terbang di langit itu, anak muda?" Dengan cepat Paksi berpaling. Dilihatnya seorang laki-laki membawa cangkul di pundaknya, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Paksi bergeser selangkah surut. Ia mencoba untuk melihat wajah orang itu, tetapi di keremangan malam ia tidak dapat melihat dengan jelas. Meskipun demikian, ia dapat melihat bahwa orang itu berjambang, berkumis, dan berjanggut. Meskipun tidak panjang, tetapi nampak lebat dan menutup hampir seluruh wajahnya. "Siapakah kau, anak muda? Dan kenapa kau berada di sini?" "Aku seorang pengembara di sana. Aku menjelajahi pedukuhan demi pedukuhan. Malam ini aku berada di sini dan bermalam di gubuk kecil ini." Orang itu mengangguk-angguk. Sebelum Paksi bertanya, orang itu berkata, "Aku pemilik gubuk ini. Aku memang terbiasa melihat sawahku di malam hari. Bulan ini aku mendapat bagian air di malam hari. Maaf Kisana, aku telah tidur di gubuk ini sebelum aku mendapat izin." Orang itu tertawa. Ia pun kemudian meletakkan cangkulnya dan duduk di bibir gubuknya. "Duduklah, nampaknya kau letih." "Ya, Kisana. Tapi kau tidak tidur, anak muda. Kau sempat melihat bintang yang jatuh itu?" "Aku tertidur sejak malam turun. Aku justru sedang terbangun ketika di langit nampak cahaya terang." "Kau termasuk seorang anak muda yang beruntung bahwa kau sempat melihat daru yang jatuh dari langit." "Daru?" ulang Paksi.